Terus Qur'ane dalam kurungnya kembalikan kepada Rasul dalam kurung hadis. Beda maca Qur'an dalam kurung kan hadis toh. Rasul dalam kurungnya Al-Qur'an. Al-Qur'an kok padha karo Allah piye toh? Qur'an ki buku Allah ki pengirane sing disembah awake dhewe. Terus dalam kurung Al-Qur'an berarti nyembah Qur'an. Wes. Piye sih sampean? Sampean wis tak gremeng. Totok maneh mewakili mereka sak donya. Jelorowati ya, mewakili sak donya lho. Itu. Tadabburul Quran cermatono hayati isine nganti sampai kamu tuh menyelami ngerti jeroane Quran sing manggon ndek kowe dhewe kok dadi ngapalne itu kan ya ini Bu panik karo tatak ini buka kuwi barang di sana. Jadi orang yang beriman itu akan berani menghadapi fakta. Jadi tu'minuna billah wal yaumil akhir, orang yang berani menghadapi fakta siapa diri kita. Orang menghadapi fakta kehidupan. Ya. Itu adalah ciri orang yang beriman, maka dia ahsan, maka dia akan dapat menjadi muhsin, menjadi melebur dengan Tuhan. Oke. Itu kan terusnya tadi. Terusnya tadi, fa in tanazatum, jika ada masalah kembali kepada Allah dan utusannya, kan gitu. Dan jika kamu benar-benar beriman, artinya memang telah bersyahadat atas keberadaan Tuhan yang punya nama Allah dan bersyahadat membuktikan bahwa keberadaan Muhammad sebagai Nur Muhammad itu secara sisilah enggak untuk mandek supaya enggak berperspektif. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat birusul, itu menunjukkan terus-menerus enggak ada berhentinya. Karena memiliki fungsi untuk supaya manusia bersaksi secara fakta di dalam rasa hatinya, sehingga beragamanya tidak menjadi budaya. Mubasyiron, supaya hakko ma'atro hakko, supaya di dalam hakikat, supaya kehidupan ini tidak hanya yang lahir yang diketahui, tapi ada hakikatnya. Wa nadhiron, terbimbing, terarah. Ayatnya kan nyulek meripat, teman-teman. Makanya kemudian ada ungkapan bahwa wa man khalaqna, ada selalu orang di antara setiap zaman dari masing-masing umat dan di antara manusia-manusia, setiap manusia yang hidup kapanpun, di waktu kapan, situasi kapanpun, pasti ada wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq. Pasti ada orang yang mengetahui hakikat, yang mengajarkan hakikat dan menunjukkan hakikat, dan supaya berkehidupan di dalam hakikat, sehingga hidup ini mengetahui hakikat hidup, sehingga tidak hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia itu dengan benar-benar dijadikan sebagai pegangan, mengetahui untuk apa hidup dan bagaimana cara hidup dan sistem kehidupan ini. Pasti ada. Ini ayat. Nek kan Gusti Allah berarti Tuhan Pak. Jadi Tuhan Pak pembohong besar. Kalau Tuhan itu tidak membuat pelanjut keberadaan Nabi Muhammad, tidak ada pelanjutnya. Bar Nabi Isa kosong sahabat Nabi Muhammad. Nabi Isa ke Nabi Musa kosong. Nah, Tuhan ini enggak adil. Tuhan itu menjadi pembohong besar gitu loh. Pasti ada setiap zaman umat itu ada fakta hidayah, ada realisasi hidayah, itu pasti ada.
hanya manusianya konspirasi. Sapa sing ditunjuk Nabi Muhammad setelah beliau wafat yang berhak untuk menunjukkan keberadaan hakikat ditendang, dihilangkan, kemudian dikemas dengan bahasa khilafah politik. Padahal khalifah khilafah nggak ada kaitannya dengan politik. Ini salah kaprah bubrah. Ya memang ayatnya begitu sih, sehingga akan ada masa yang panjang, sehingga mereka semakin jauh, semakin dalam, dan semakin keras hatinya akan begitu. Sehingga terjadilah wa minan nas mayujadilu fillah bighairi ilm. Banyak manusia mengurai, menjabarkan tentang agama, tentang Allah, tapi dia tidak berilmu. Yang banyak orang berwawasan, yang banyak orang berknowledge, orang berpengetahuan, itu banyak. Tapi ini belum kategori ilmu. Ilmu dan wawasan beda. Kalau orang ilmu, ya bisa jadi juga punya wawasannya. Dia berilmu bisa jadi juga punya pengetahuannya. Tapi orang berpengetahuan belum tentu berilmu. Orang berwawasan belum tentu berilmu. Ilmu itu kunci pembuka hakikat di balik yang tampak mata, itu untuk ditunjukkan tentang keberadaan jati diri, intinya kehidupan, intinya dunia, intinya menungso, intinya materi. Maka rahmatalil alamin, maka semua keilmuan dapat dicakup kan gitu. Tuh. Itulah beragama. Ketaatan yang diminta, ini tutupan, ketaatan yang diminta adalah ketaatan yang dikenal. Kan ini masalahnya. Ketaatan yang diminta adalah ketaatan yang dikenal, atau atun ma'rufatun. Oke, kayak harus entar ya. Ini ya. Jamarakumullah, makanya akan tapi ini kan sesuatu yang bersifat akidah. Kadang itu orang kadang kan aneh-aneh loh ya teman-teman. Kadang tuh orang itu mempertahankan akidah, tapi syariat dan akidah membedakan juga nggak bisa. Kemudian apa namanya mengolok, membuli yang sebeda faham itu ya, katakanlah demikian. Kita tadi kan membuli tuh. Enggak ya, saya enggak sabik kok ya. Saya enggak bermaksud sabik. Di semua kitab sebenarnya kemutlakan selalu berhadapan bersanding kepada utusan yang selalu ada, itu semuanya kan mengungkap demikian. Kayak di Bhagawat, kamu nggak akan sampai kepada yang Dharma, yang Widi, kalau tanpa melalui aku, Sang Wisnu atau Krishna kan gitu. Ya, berarti kan ya harus selalu ada kan sama. Ya. Semoga dalam ridha Allah, semoga dalam mampunya, dalam maghfirahnya. Ya, saya coba sekaligus memberikan ada satu wawasan pemahaman terkait itu apa itu budaya, ya, dan agama, yang sekaligus juga membongkar sebuah kesadaran dalam sebuah narasi kita dari aguru-guru, bukan dari sumbernya bukan dari saya, dari aguru-guru.
Guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus dari gurunya. Dan sambungnya adalah sambung rantai marantai apa? Keadilan sosial kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai marantai, sambung kait mengikat gulawentah tidak pernah terputus, sehingga antara pucuk dan bongkot, antara hulu dan hilir tidak terbedakan dalam fungsi manfaat faedah keselamatannya. Nah begitu, semoga dalam maghfirah, ampunan, fadl rahmat, ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, dalam hal batin, keimanan mutlak, supaya dalam keselamatan, dalam lahir juga demikian, membangun bebarengan kebersamaan dengan perbedaan ras, suku, bangsa bukan penghalang untuk membangun kekeluargaan. Jika conspiration of Zion ini memang benar upamanya begitu, atau 24 dokumen berkait dengan poin, ya maksud saya poin itu, seandainya itu benar, maka seharusnya kita harus melakukan sesuatu. Karena yang membuat protokol sendiri itu sekarang juga sama bingungnya, tidak mengira. Lawang ora digawe, disiasati, dirusak, wis wong jenenge nafsu ya mesti bakal rusak loh. Ya, terus direkayasa. Ekonomi dirusak dengan cara salah satunya setiap orang untuk memiliki beban hutang, maka kita akan kuasai perusahaannya, kita kuasai negaranya. Semoga mendapatkan beri-beri dan buka bangsa Guru Wasito. Ya, kita konsisten, sungguh-sungguh membangun kebersamaan kekeluargaan, ya. Latihan ngempet santriwan-santriwati, kalau kamu ada masalah, ada sesuatu, bangunlah komunikasimu. Orang yang berperilaku salah, kalau kamu berperilaku salah, kalau kamu sadar, orang yang berperilaku salah itu pasti ada tepat. Walaupun nggak senang kepada si A, si B, kepada ustadznya, tapi yang jelas bahwa orang yang berperilaku salah itu adalah orang yang tidak tahu tujuan, dan tujuannya pasti salah. Ini pasti karena nggak bisa komunikasi dan seterusnya dan sebagainya. Itu pamannya adik-adiknya itu. Demikian pula maka ustadz, pendekatan-pendekatan juga dilakukan sebaik-baiknya. Ini adalah kader-kader harapan ke depan di situasi yang saat ini membutuhkan kekuatan generasi yang aplikasi, generasi yang mampu, yang sabar, yang tawakal, ya. Generasi yang science, ya, yang knowledge, ya. Ini semoga menjadi sebuah new age, perubahan zaman baru, tatanan baru. Kayaknya kalau kita mengandalkan keadaan sekarang ini dalam keadaan global dunia berat. Persaingan sudah terlanjur seperti tinggal bom saja, ya. Namun demikian kita bukan berarti skeptis, bukan berarti kita hilang semangat untuk terus memperbaiki diri kita, keadaan kebersamaan kita. Sekali lagi semoga dalam ridho Allah, dalam syafaatnya, dan mendapatkan beri-beri kapal Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.